Anak-anak orang terkaya mengendarai keledai kecil untuk menjemput Ibu Sing. Tapi ibu yang datang dari kota mana pernah naik kereta keledai. Akhirnya sampai di depan pintu rumah. Ternyata dia hanya mendorongnya perlahan. Pintu besar itu pun jatuh dengan suara dentuman keras di tanah. Saya sudah bilang bahwa pintu halaman harus diperbaiki. Tapi ayah terlalu sibuk. Tidak sempat memikirkan itu. Mari kita masuk dulu. Namun, baru berjalan 2 langkah, dia langsung terkejut oleh bebek yang menyambutnya dan mundur dengan cepat. Anak laki-laki itu langsung menangkap bebek itu. Dia memberitahu bebek itu untuk tidak mengganggu ibunya. Jika tidak, malam ini dia akan memotongnya untuk membuat sup. Setelah masuk, melihat rumah yang sangat bersih, tak bisa tidak merasa bahwa hidup ini pasti akan mengalami banyak kesulitan. Awalnya berpikir suami yang dinikahinya di kehidupan ini hanya sedikit miskin. Tidak menyangka akan semiskin ini. Padahal wanita itu sebenarnya terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, adiknya iri karena dia menikah dengan yang lebih baik. Pada hari kelompoknya sangsi, dia langsung dibutuh. Dalam kemarahan, wanita itu juga menusuk adiknya dengan gunting. Keduanya meninggal. Akibatnya, dalam hitungan detik dia justru terlahir kembali pada hari pemilihan suami. Adiknya merebut akta pernikahan dengan keluarga Jiang yang dia nikahi pada tahun itu. Wanita ini baru menyadari bahwa mereka telah terlahir kembali bersama. Melihat adiknya yang bersikeras menikah dengan keluarga Jiang meskipun ditentang ibu, wanita itu mengambil surat nikah keluarga Zhou. Saya setuju untuk menikah lagi. Saat itu, adiknya masih berpikir bahwa dengan menikah ke keluarga Jiang, dia bisa menikmati kekayaan dan kemewahan. Namun, dia tidak tahu bahwa tuan muda keluarga Jiang di kehidupan sebelumnya adalah seorang pecandu judi yang tidak berguna. Semua itu karena usaha sang kakak. Hanya dengan begitu perusahaan bisa sukses go public. Di kehidupan ini, sepertinya tidak ada buah baik yang menunggu untuk dia nikmati. Begitu, wanita itu sendirian, tiba di daerah terpencil dan miskin ini. Melihat anak-anaknya yang mengendarai keledai kecil datang menjemput, barulah dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak suami barunya. Ibu kami datang menjemputmu. Ini adalah awal dari adegan tersebut. Dengan memikirkan, jika sudah sampai, maka harus menikmati. Untungnya, kedua anak suami baru itu sangat pengertian. Segera mengatur agar ibu baru duduk. Hati-hati, ibu hati-hati. Anak laki-laki itu segera membawakan segelas air untuknya. Namun, gelas yang pecah membuat keduanya langsung merasa canggung. Anak perempuan itu melihat sepatunya kotor. Dia bahkan mengambil kain lap untuk membersihkannya. Tidak menyangka bahwa kursi yang rusak itu menyebabkan masalah. Ibu, sekarang sudah baik. Sempat berpikir ini akan baik untuk ibu baru. Tapi tidak disangka, niat baik ini berakhir buruk. Melihat wajah anak yang basah karena menangis, wanita itu berdiri untuk mengambil sapu tangan dari koper. Akibatnya, anak-anak salah mengira bahwa dia akan mengemas barang dan bercerai dari ayah. Kalian sangat baik kepada ibu. Bagaimana mungkin ibu akan pergi? Mengusap wajah suami yang tidak berdaya dalam hidup ini. Mendengar suara, dia masuk. Menatap pemuda yang sangat tampan. Wanita itu terpana. Tidak menyangka suaminya yang miskin begitu tampan. Pria secantik ini. Ternyata suamiku. Ayah perut telanjang dan amis. Saat itu, anak laki-laki meminta ayah menyiapkan tanah bunga untuk ibu. Pria itu akhirnya bereaksi. Menyatakan bahwa tidak ada toko bunga di dekat desa nelayan. Hanya yang ada di dalam kantongnya ini. Wanita itu memikirkan bahkan bunga liar di tepi jalan. Dia juga harus menunjukkan sedikit kebahagiaan. Tidak boleh merusak semangat anak-anak. Bagaimana mungkin merasa keberatan? Hati-hati. Bunga ini yang lahir. Tinggal cahaya kembang api. Itu bunga apa? Sangat berat. Begitu dibuka, dia langsung terkejut. Itu adalah sekumpulan bunga emas seberat 20 pon. Awalnya, wanita itu mengira pasti itu palsu. Jadi, dia menggigitnya dengan mulutnya. Itu benar-benar. Ini membuat wanita itu tiba-tiba bingung. Pria itu melihat situasi dan mengira dia tidak menyukainya. Saat itu, putrinya menyatakan bahwa kakak dan ayahnya adalah anak laki-laki. Tidak mengerti pikiran gadis-gadis. Jadi, dia buru-buru mengeluarkan jam tangan berlian penuh yang bernilai jutaan. Langsung dipakaikan di tangan ibunya. Bukankah keluarga kita hidup dari menangkap ikan? Menjual ikan bisa menghasilkan begitu banyak uang ya? Sampai melihat keseluruhan laut adalah kolam ikan milik mereka. Dan selain itu, mereka juga memiliki perdagangan luar negeri, hotel, pariwisata, dan berbagai industri lainnya. Wanita itu baru menyadari bahwa dia tidak menikahi seorang nelayan miskin dalam hidupnya, tetapi seorang miliarder. Belum sempat dia bereaksi, pria itu dengan santai memberinya buku cek senilai jutaan. Dia bilang itu uang jajan. Setelah pulang, dia juga menyerahkan satu laci penuh uang dan dokumen rumah. Semua diserahkan kepada wanita untuk dijaga. Wanita itu bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia jatuh ke dalam perangkap yang kaya. Saat tidur malam,
Kedua anak memeluk bantal. Mereka ngotot ingin tidur bersamanya. Anak-anak yang pintar tetapi kecil itu ingin menyatukan ayah dan ibu baru. Kamu dorong sedikit, aku dorong sedikit. Dua orang dewasa tidak punya tempat lagi. Akibatnya, saat satu bergerak, langsung tertimpa. Saat saling bertatapan, pria itu hampir tidak bisa menahan diri. Tanpa disangka, ia secara tidak sengaja langsung menciumnya. Ini membuat wanita itu tiba-tiba sangat malu. Setelah bangun, melihat sepasang anaknya yang lucu di sampingnya, dan juga catatan yang ditinggalkan suaminya di kepala tempat tidur, mengatakan padanya untuk makan siang bersama. Wanita itu seketika merasa dirinya adalah orang paling bahagia di dunia. Sebaliknya, adik perempuan tidak seberuntung itu. Ingin membeli pakaian seharga 20 yuan. Pria brengsek itu merasa itu terlalu mahal. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki banyak utang judi yang belum dibayar. Jadi dia berbohong, mengklaim bahwa dia mendengar orang terkaya Zhou akan makan siang di hotel. Menunggu sampai dia menyepakati kerjasama dengan orang itu. Nanti saat itu, ingin membeli apa saja bisa. Adik perempuan itu juga bodoh-bodoh saja mempercayai kebohongannya. Akibatnya, saat makan, adik perempuan hanya memesan beberapa makanan enak lebih banyak. Dia langsung dimarahi oleh pria brengsek itu. Dia mengatakan bahwa satu kali makannya setara dengan gaji setengah tahun orang biasa. Saat itu, adik perempuan melihat wanita itu membawa dua anak juga sedang makan di hotel. Segera berlari mendekat dan mengejeknya dengan dingin. Tidak hanya mengejeknya karena menikah di desa. Dia juga harus menjadi ibu tiri bagi orang lain. Dia bahkan bangga bercerita bahwa dia menikah dengan seorang tuan muda dari keluarga kaya. Menyatakan bahwa dia akan segera menjadi seorang nyonya kaya. Jika begitu, silakan jauhkan diri dari nyonya kaya yang akan datang ini. Jauhkan diri dari kami. Saat saya dan anak-anak makan, saya tidak suka ada anjing menggonggong di dekat. Merasa marah, adik perempuan meminta pria brengsek itu untuk mendukungnya. Pria brengsek itu mengatakan bahwa satu hidangan di menu ini lebih mahal daripada nyawa mereka. Suruh orang-orang miskin ini segera pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita itu langsung merampas menu. Dia meminta pelayan untuk membawa 10 hidangan termahal. Saya belum pernah melihat seseorang memesan sebanyak ini. Nyonya, Anda benar-benar kaya. Namun, adik perempuan tidak percaya seorang nelayan bisa membayar tagihan ini. Anak-anak memberitahunya bahwa uang ayahnya dapat membeli 10 restoran seperti ini, dan menunjukkan jam tangan berlian penuh yang ada di tangan ibu mereka. Namun, jam tangan ini baru saja dibeli oleh orang terkaya Zhou beberapa hari yang lalu. Dia berpikir bahwa pasti itu dicuri oleh mereka. Dia segera memutuskan untuk merebutnya. Dengan cara ini, dia bisa meminta bantuan dari orang terkaya Zhou, agar di kemudian hari bisa membawa mereka menghasilkan uang. Namun ia tidak menyadari bahwa ia telah mengangkat batu dan menghantam kakinya sendiri. Saat ini, orang terkaya Zhou sedang menuju hotel untuk menemani istri dan anak-anaknya makan. Karena kamu terlalu peduli pada dua bocah kecil ini, saya akan merobek wajah mereka di depanmu. Adik, hati-hati. Ibu. Siapa yang berani memukul istri dan anakku?